Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Yumina. Saya duduk di bangku SMP kelas 1 Telat yang berunit reguler. Jadi maksud kedatangan saya ke sini, saya mempunyai tugas dari pondok untuk mewawancarai kakak bagaimana perjalanan kakak sampai sukses menjadi perawat. Sebelumnya boleh dong kakak memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani, angkatan tahun 2005, lulus pada tahun 2008 di Pondok Pesantren. Saya di sini ingin bertanya beberapa hal pada kakak. Nah, sekarang kakak kan jadi seorang perawat sukses ya. Terus apa sih yang memotivasi kakak sampai bisa sesukses ini? Perjalanan saya pada saat di Pondok Pesantren itu, kenapa saya sampai saat ini menjadi seorang perawat. Saya di Pondok Pesantren itu masuk di pendidikan SMA, di SMA maupun di kuliah. Nah, kenapa saya bisa menjadi seorang perawat seperti sekarang? Karena pada saat saya di pondok, pelajaran yang saya ketemu dan yang saya mampu pada saat itu yaitu pelajaran biologi. Dari pelajaran itu, waktu itu guru saya namanya Bu Masito. Saya sering bertanya pada Bu Masito bagaimana caranya menekuni pelajaran biologi pada saat itu. Saya terus belajar dan belajar hingga akhirnya saya lulus. Saya berkeinginan untuk menjadi seorang perawat. Kenapa saya pengen menjadi seorang perawat? Saya termotivasi pada saat itu melihat alumni yang lulus di pondok pesantren menjadi seorang perawat yang bisa dikatakan sukses lah. Karena pada saat itu ada acara haul yang di situ ada acara haul dan ada hitanan masal. Dari situ saya belajar menegakkan diri, bertekad diri untuk menjadi seorang perawat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana belajar kakak ketika masih duduk di bangku SMA Negeri Telat? Tentang belajar kakak pada saat di pondok itu ada pada poin yang pertama tadi, asah terus kemampuan Anda. Apakah apa yang menjadi impian dari adik itu biasa? Misalkan adik pengen kuliah jurusan informatika, jurusan ekonomi, asah apa yang menjadi kemauan diri adik. Nah, pada saat itu saya mengasah kemampuan saya di bidang biologi. Jadi saya terus tekuni pelajaran ilmu biologi itu untuk mengasah kemampuan saya yang saya inginkan menjadi seorang. Pertanyaan yang ketiga, maukah kakak berbagi beberapa tips tentang kesuksesan kakak? Sukses itu bukan dilihat dari apa yang menjadi pekerjaannya, tapi sukses itu bagaimana bisa menjadi pribadi yang disiplin, yang kedua mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari saat di luar.
baik itu maupun memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang tuanya. Jadi saya bukan dikatakan orang sukses. Sukses itu menurut saya sendiri belum dikatakan sukses. Nah, saya masih belajar dan belajar pada rekan-rekan saya yang sudah berpengalaman. Seperti itu. Mungkin kakak mempunyai pesan untuk adik-adik kakak yang masih ada di pondok sana. Pesan dan kesan kakak pada adik-adik yang masih belajar di pondok pesantren Masjid Istiqlal itu yang pertama yaitu taat pada peraturan yang ada di pondok pesantren Masjid Istiqlal. Artinya taat itu bukan hanya membaca sebuah peraturan seperti itu, bukan. Taat itu menjalankan apa yang menjadi perintah pondok dan menjauhi apa yang menjadi larangannya di pondok. Karena banyak pada saat itu teman-teman di pondok pada saat itu banyak yang melanggar peraturan yang ada di pondok. Dan saya lihat teman-teman itu yang sering melanggar peraturan pondok pesantren itu. Ketika keluar dari pesantren itu ya bukan dikatakan gak karuan, cuma kelakuannya itu kurang enak dulu. Kenapa saya katakan ini? Karena kalau sudah taat pada peraturan pondok pesantren ini akan menjadikan adik-adik sekarang itu menjadi orang yang disiplin, baik itu disiplin dalam hal perilaku dan apa namanya ini, baik menjadikan diri sendiri itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab pada apa yang Anda lakukan pada saat keluar dari pondok itu. Seperti saya di nakes. Terus yang kedua pesan dan kesan kakak itu cerminkan pada diri sendiri dan orang lain bahwa saya itu sebagai seorang santri. Jangan mencerminkan diri Anda sebagai santri, tapi kedepannya bukan seperti seorang santri. Terus yang ketiga ini jaga nama baik pondok pesantren alma mater Masjid Istiqlal. Jangan sampai Anda itu istilahnya itu berbuat sesuatu hal yang bisa mencoreng nama baik pondok pesantren. Itu pesan kakak terhadap adik-adik sekalian. Terima kasih buat kakak yang sudah memberikan tips kesuksesan buat adik-adik. Semoga kakak sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.